Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Selamat siang ya untuk anak-anak Bapak sekalian. Untuk pembelajaran hari ini Al-Quran Hadis kelas 6 dengan judul materi hadis keutamaan memberi. Ya, di sini Bapak tulis kedua karena ini pertemuan yang kedua. Pada minggu-minggu yang telah lewat Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang materi hadis keutamaan memberi. Baik, Bapak ulang sedikit materi hadisnya, bacaannya ya sebagai berikut. Hadis keutamaan memberi. Ya, sebelum Bapak bacakan hadis keutamaan memberi ya atau mengulang bacaan hadis keutamaan memberi, terlebih dulu kalian buka buku paketnya halaman 44 sampai 45 dan seterusnya. Hadis keutamaan memberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairas sadaqah an jahri ghinan wa may yastaghfib yu'ifahullahu wa may yastaghni yughnihillah, muttafaqun alaih. Selanjutnya terjemahnya. Terjemah hadis ya, Bapak ulang lagi bacaannya. Pada minggu kemarin sudah Bapak bacakan, sekarang Bapak ulang kembali. Terjemah hadis dari Hakim ibnu Hizam radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan di atas, artinya orang yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang meminta ya, daripada tangan di bawah artinya orang yang meminta maksudnya. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1338 dan Muslim di nomor 1716. Selanjutnya hadis tambahannya lagi masih tentang hadis keutamaan memberi. Hadis tentang keutamaan orang yang memberi ya. Baik, ini ada hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Hadis tentang keutamaan orang yang memberi. An Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiyal sa'ilah. Yas-sa'ilah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, semoga meridai Allah daripadanya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al yadul ulya bermula tangan di atas, khairun yaitu lebih baik, minal yadis sufla daripada tangan di bawah. Fal yadul ulya maka bermula tangan di atas, yaitu hiyal munfikah, yaitu orang yang suka memberi. Hiyal munfikah itu orang yang suka memberi. Wal yadus sufla, dan bermula juga tangan yang di bawah dan wal yadus sufla dan tangan yang di bawah, yas sa'ilah, ia adalah orang yang suka meminta-minta. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tambahannya pada pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang hadis keutamaan orang yang memberi ya.
Baik, dibuka di buku halamannya, buku paket 46 dan seterusnya nanti. Di sini Bapak sedikit meringkaskan ya, tentang orang-orang yang suka pemurah. Pada minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang para sahabat yang sifatnya dermawan seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan istri Rasulullah SAW itu Siti Khadijah. Kelanjutannya adalah orang yang pemurah adalah orang yang selalu memberi bantuan kepada orang lain yang memerlukan, baik diminta ataupun tidak, ya. Artinya orang yang baik, orang yang dermawan itu tanpa diminta pun mereka sudah dengan senang hati memberikan bantuan. Apalagi diminta, yang tidak diminta saja sudah senang, apalagi diminta. Hatinya bersih dari tamak dan serakah serta selalu ikhlas. Dalam memberi perkataan selalu menyenangkan dan tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Artinya orang yang suka memberi atau dermawan itu biasanya diiringi dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan sikap-sikap yang lembut, ya. Mereka yakin dengan pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Itu mereka yakini sudah, kalau orang yang sudah ikhlas begitu. Karena mereka meyakini bahwa harta itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail dari ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'taqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik adalah surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Ya, dapat surga otomatis hidup kita akan bahagia. Baik, selanjutnya manusia dikaruniai sifat iri. Sifat iri ini adalah perbuatan yang tercela di dalam agama kita. Artinya ditantang keras oleh agama Islam. Namun terhadap orang yang pemurah kita diperbolehkan untuk iri. Artinya di sini kita kalau orang berbuat baik kita boleh iri. Artinya orang-orang yang suka berbuat baik atau beramal saleh kita boleh untuk iri. Dalam artian iri menuruti, ya, menuruti atau kita juga supaya atau mendorong kita untuk berbuat baik. Dalam hal ini justru dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La hasada illa fisnataini rajulun atahullahul Quran. Fahuwa yasluhu ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan. Fahuwa yunfiquhu ana laili wa ana an-nahar. Rahwal Bukhari an Abi Salim. Tidak boleh iri kecuali terhadap dua golongan, yaitu seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Quran lalu dia membacanya sepanjang malam dan siang. Nah, artinya orang yang suka berbuat kebaikan, ya, orang yang beramal saleh, kita baik itu kan baca Al-Quran, kalau dia rajin beribadah itu bagus kita turutin, ya. Dan seorang laki yang diberi harta oleh Allah kemudian dia menginfakkannya sepanjang malam dan siang juga kepada orang yang dermawan, ya. Itu maksudnya di sini diumpamakan kepada seorang laki-laki, artinya kepada seorang yang dermawan. Orang pemurah tidak saja dicintai manusia tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang bermurah hatinya akan dekat dengan Allah, dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Ya, jadi untuk melatih sikap pemurah ini ada beberapa kategori. Yang pertama, suka memberi makan atau hadiah kepada pengemis, tetangga dan teman-teman. Itu kita biasakan latihan ya, untuk membiasakan diri, ya, berlaku sifat pemurah. Yang kedua, menyadari bahwa harta yang kita miliki ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ini dia meyakini bahwa ini titipan Allah karena di dalam harta ini juga ada hak orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, karena Allah Maha ada, jadi dia yakin bahwa setiap yang kita keluarkan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Dalam hadis di atas dijelaskan, ya, hadis yang tadi, yang hadis tentang memberi, ya. Ini kandungannya,
Memberi lebih utama daripada meminta. Namun kita hendaknya dalam memberi atau bersedekah mengutamakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Iya, terutama terhadap keluarga kita dulu, orang yang terdekat ya, baru kepada orang lain. Misalnya anak merupakan tanggungan orang tuanya, ya. Seorang ayah akan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Jika semua sudah tercukupi, barulah memberikan kepada orang lain. Islam tidak membenarkan seorang anak yang sangat pemurah kepada orang lain, tetapi keadaan anak dan keluarganya sangatlah sengsara. Untuk itu Islam menganjurkan bahwa dalam bersedekah orang yang menjadi tanggungannya yang lebih diutamakan, yaitu kepada istri dan anak dulu. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini potongan ayatnya saja ya, enggak lengkap nih potongannya. Masih ada, nanti lihat aja di dalam Al-Qur'an di ayat 233 surah Al-Baqarah. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Terus kandungan yang lain, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Maksudnya sedekah dari orang yang mempunyai kelebihan lebih utama dibandingkan orang yang kekurangan. Artinya bagi yang mampu itu yang lebih utama ya, daripada orang yang mempunyai orang miskin. Orang miskin boleh nggak bersedekah? Boleh ya, tapi yang lebih utama adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan atau mempunyai kelebihan. Misalnya orang yang kaya membantu orang yang miskin, orang yang kuat membantu orang yang lemah, dan orang yang sehat membantu orang yang sakit. Itu artinya maksudnya. Yang jelasnya ya. Barang siapa yang menjaga dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Maksudnya orang yang baik akan selalu menjaga dirinya dari sikap merasa kurang. Ya, artinya orang yang baik itu dia selalu merasa kurang, artinya merendah dirinya ya. Ia akan selalu merasa cukup atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, meskipun hidupnya sederhana ia terima dengan ikhlas. Ia akan menjaga diri dan keluarganya agar tidak meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Kita harus yakin jika mau menjaga diri dari minta-minta dan merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan mencukupkan rezeki kita. Sikap menjaga diri untuk tidak minta-minta disebut ini iffah. Ya, nanti kalau ada soal untuk sikap menjaga tidak minta-minta itu disebut iffah, ya. Terus, harta benda yang kita miliki pada dasarnya milik Allah. Harta yang harus disyukuri adanya dengan cara memberikan sebagian kepada orang yang berhak. Namun banyak orang yang menganggap bahwa harta adalah hasil usaha sendirinya. Akhirnya hal tersebut membuat orang mencintai hartanya berlebihan sehingga timbullah sifat kikir atau bakhil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzi yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Titik-titik itu ada sambungannya lagi ya. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu lebih baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu kelak akan dikalungkan di leher pada hari kiamat. Al-Quran surah Al-Imran ayat 180. Ayat tersebut menjelaskan kikir adalah perbuatan tercela. Orang yang kikir merasa dengan menyimpan hartanya akan menjadi suatu kebaikan, padahal itu akan menjadi beban di akhirat. Orang yang kikir akan dikalungi lehernya dengan hartanya di hari kiamat. Baik, selanjutnya rangkuman ya. Orang yang senang memberi bantuan disebut pemurah atau dermawan. 2. Sifat pemurah merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. 3. Memberi bantuan kepada orang yang lain harus ikhlas dengan perkataan yang tidak menyakiti hati. Orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya. Sebaliknya Allah SWT akan membalasnya dengan berlipat ganda. Orang yang pemurah akan cintai manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Memberi sedekah harus mendahulukan yang menjadi tanggung
tanggungannya baru orang lain. Orang yang punya kelebihan sebaiknya bersedekah untuk orang yang kekurangan. Kita harus menjaga diri dari sifat-sifat meminta dan merasa cukup atas pemberian Allah. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Hari ini cukup menyimak saja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.